Talnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin antum a'lamu bi amri dunyakum. Wa aidan yakni rawahu Abu Dawud an Sa'ad qala maritu maradon atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fawadda'a yadahu baina yadayya hatta wajadtu bardaha ala fuadi faqala innaka rajulun maf'udun a'til haris ibn kalada akha saqif fa innahu rajulun yatatabbabu falyakhud sab'at tamarati min ajwadil madinah falyaja'ahunna binawahunna summa liyaluddaka bihinna. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyan wa Sayyidana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil kiamah. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan tadarus, penelitian dan juga publikasi ilmiah pada malam hari ini. Ya, ini adalah awal sehingga actually kita akan lebih banyak diskusi terkait dengan bagaimana sebenarnya basic values dari sebuah riset. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Keywordnya adalah kata fatabayyanu. Bagaimana proses cek, kemudian recheck, kemudian triple check untuk mencari sebuah validitas data. Ya, tentu saja banyak sekali ayat dan hadis yang lainnya yang kemudian berbicara tentang bagaimana fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin dan yang lainnya sangat banyak sekali. Tapi ini sebagai sampel saja untuk fatabayyanu sebagai proses validitas data. And the next, ya, dan the goal dari riset itu adalah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu adalah datang dari Robmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Fala takunanna minal mumtarin. Nah, ini adalah sebuah kebenaran puncak dalam sebuah riset. Ya, nah tentu saja nanti kita akan berhadapan dengan minimal 3 teori tentang standar kebenaran yang itu ada dalam kajian epistemologi. Ya, jadi bagaimana epistemologi dan juga metodologi itu menjadi bagian dalam pembahasan ini. Baik, yang berikutnya adalah sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asbabul wurudnya adalah terkait dengan bagaimana teknologi dari pertanian, dalam hal ini adalah kurma. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat penduduk Madinah melakukan kawin silang untuk kurma, ya, maka kemudian kenapa dilakukan seperti ini, ya, kemudian maka para sahabat menganggap itu adalah sebuah semacam wahyu gitu ya, sehingga kemudian tahun berikutnya ketika tidak dilakukan hal tersebut ternyata panennya itu tidak bagus ya, maka kemudian Nabi SAW bersabda antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang urusan-urusan keduniaan. Ya, as we know bahwasanya dalam Islam itu sebenarnya tidak ada dikotomi secara ekstrim terkait dengan urusan dunia dengan urusan akhirat. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang urusan dunia, sejatinya di sana ada elemen-elemen yang ada juga unsur-unsur keakhiratannya. Demikian juga urusan-urusan akhirat sering sekali juga berkelindan dengan masalah-masalah keduniaan. Ya, sehingga mungkin ya ada secara spesifik yang urusan ini adalah keduniaan, tapi
bila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu juga akan menjadi sebuah makna ibadah ya. Ini adalah riwayat Muslim. Kemudian yang berikutnya, jadi ini sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga dikatakan, beliau bersabda, innaka rajulun mafqudun atil haris bin qalada akhasaqib fa innahu rajulun yatatabbabu. Nah, riwayat ini, abda beliau ini terkait dengan bagaimana sejatinya profesionalisme dan juga ya the right man on the right place, serta bagaimana sebuah ilmu pengetahuan itu bisa dikembangkan bukan hanya dalam konteks kauliyah, tetapi juga konteksnya adalah ulum kauniyah yang mungkin sekali untuk kita kembangkan. Nah, sebenarnya dari riwayat ini kita juga bisa melihat bagaimana metodologi dalam konteks ya, ini adalah berarti ilmunya adalah kesehatan atau kedokteran gitu ya, bagaimana yang disebut dengan Al-Haris bin Qalada dari Bani Saqif ini adalah seorang tabib yang memahami bagaimana proses ataupun juga ya mungkin tanda-tanda dan juga pengobatan untuk sakit jantung dalam hal ini ya. Tetapi Nabi SAW dia dengan juga pemahaman beliau kemudian juga memberikan satu usulan ya, dikatakan fal ya'khud sab'at tamarat min ajwadil Madinah falyaja'ahunna binawahunna summa liyaluddaka bihinna ya. Ini juga menjadi satu ya semacam resep ya, seperti ketika orang itu kita mengetahui oh ternyata misalnya untuk sakit perut adalah obatnya daun ini, untuk misalnya pusing dan sebagainya adalah obatnya ini. Nah itu secara umum, tapi secara spesifik itu dikembalikan kepada mereka yang memang expert di bidangnya. Nah, merujuk kepada ayat dan juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya bagaimana sejatinya sebuah penelitian itu pasti ya didasarkan kepada sebuah paradigma dan juga basic values dari para penelitinya. Nah, saya akan mulai dari akhir ya, di mana sebuah metode penelitian selalunya akhirnya atau ujungnya itu adalah bisa produk ya, bisa juga kebijakan ya dalam bentuk rekomendasi. Jadi secara umum hasil dari penelitian itu adalah apa? Hasil dan rekomendasi penelitian. Nah, hasil dan rekomendasi penelitian ini kan diperoleh dari kesimpulan penelitian, ya kan? Jadi kesimpulan penelitian ini ya juga muncul dari proses penelitian. Dan proses penelitian itu dia tentu saja ya dilakukan menggunakan riset metodologi yang tepat atau metode penelitian yang tepat. Dan kita pahami juga bahwa yang namanya metode penelitian selalunya ya didasarkan kepada riset paradigm ataupun paradigma penelitian. Dan ketika berbicara tentang paradigma penelitian, maka mau tidak mau ya ada basic values, ada filsafat penelitian yang dijadikan sebagai dasar dan juga pilihan dari peneliti. Ya, sehingga kalau dari kanan kita bicara tentang dari mulai dasarnya gitu ya sampai kepada hasilnya, sementara kalau dari kiri kita mulai dari hasilnya yang merupakan produk ataupun juga simpulan konklusi dari riset yang dilakukan. Nah, ketika bicara tentang filsafat penelitian tentu saja kita bicara juga tentang bagaimana sebenarnya pemahaman terlebih dahulu ya. Yang paling penting saya yakin terkait dengan filosofi ya semua sudah paham semuanya, tetapi yang menarik adalah ketika ini menjadi sebuah daya upaya pemikiran dan juga renungan manusia untuk mencari apa? Kebenaran hakiki atau sejati. Ya, dalam konteks ini adalah kebijaksanaan ataupun hikmah gitu ya. Dan ini tercantum nih dalam apa? Ya, ini tercantum di dalam apa? Dalam Pancasila biasanya ada hikmah, ada kebijaksanaan. Nah, yang menarik adalah bahwa para filosof itu mereka apa? Orang yang mencari kebenaran atau mencintai kebenaran dan bukan orang yang merasa memiliki kebenaran itu. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya unik ya, yang perlu kita pahamkan. Kenapa? Karena salah satu dari karakternya ya adalah bagaimana mencari sebuah kebenaran dengan apa? Segala kerendahan hati. Ya, dia terus bergerak mencari sebuah kebenaran dalam sebuah perjalanan seperti seorang musafir yang betul-betul bersungguh-sungguh menuju arah kebenaran yang sejati.
Nah, tentu saja ini nanti kita akan menemukan leveling daripada standar kebenaran itu sendiri. Nah, yang paling penting tadi karena ini adalah mencari sebuah kebenaran, maka dia tidak merasa memiliki kebenaran. Ya, itu adalah tujuannya ya, dan mendekati kebenaran yang diyakini sebagai kesungguhan atau diyakini sebagai sebuah kesungguhan, sehingga kemudian kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran sejati adalah hak atau yang hakiki itu bersifat apa? Bersifat yang betul-betul dia itu mutlak dan abadi, hanyalah milik dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, ya. Tetapi kemudian di masyarakat kita akan menemukan bagaimana ukuran kebenaran yang mungkin didasarkan kepada rasio, ya, logik, didasarkan juga kepada mungkin metode ilmiah gitu ya, dan juga mungkin terkait juga dengan apa standar-standar kebenaran yang lainnya. Nah, ketika berbicara tentang definisi, ya, ini menjadi hal penting ketika misalnya Plato itu menyebutnya dengan ilmu pengetahuan yang berupaya mencari kebenaran asli, ya kan? Jadi sebenarnya kebenaran asli itu ya memang yang dicari, tapi mungkin tadi ya belum sampai ke sana, hanya dia mencintai, menyukai, sebagaimana juga ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam itu metafisika, kemudian logika, kemudian retorika, etika, politika, dan juga estetika. Nah, ini kita memahami ini adalah Greek filosofi ya, filsafatnya Yunani, sehingga kesannya itu selalu alam kemudian mikrokosmos yaitu manusia. Nah, Al-Farabi yang mewakili dari Muslim menyebutkan ya bahwa definisinya adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Nah, ini menemukan bagaimana sebenarnya alam maujud dari sesuatu yang ada di alam yang mengatur alam raya dan juga selain dari sang pengatur tersebut. Itu dikaji dalam pembahasan tentang filsafat itu sendiri ya. Dan ini perlu dipahami kenapa? Karena terkait nanti dengan apa? Dengan tujuan ya dari apa sih sebenarnya yang dipahami yang akan dicari. Nah, ini ya. Jadi ketika kita ada pertanyaan apa yang dapat kita ketahui, maka jawabannya adalah jawabannya itu ada dalam ilmu metafisika. Ya, sementara apa yang seharusnya kita kerjakan, ya, baik tidak baik, itu adalah ada jawaban itu di ilmu etika. Kemudian sampai di mana harapan kita, yaitu jawabannya dari ilmu agama. Sementara apakah yang dinamakan manusia, itu nanti jawabannya adalah dalam ilmu antropologi. Sehingga nanti ada istilah, itu adalah manusia itu adalah hayawanun natikun, ya, hewan yang dia itu apa yang berpikir, ya, yang berpikir, kemudian yang dia dengan berpikir kemudian berbicara kemudian juga melakukan pengembangan dari ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, ini menjadi hal pokok yang memang menjadi hal pembahasan yang utama. Baik, Ibu-Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah ini ya, materi hari ini terkait dengan filsafat penelitian. Apa sih bedanya dengan misalnya general filosofi atau mungkin scientific filosofi? Maka filsafat penelitian adalah cabang filsafat yang mempertanyakan ya dan memperdalam pemahaman tentang hakikat dari penelitian itu sendiri ya. Dan saya juga ambil dari ChatGPT dari part juga untuk membandingkan. Jadi kita tidak anti dengan artificial intelligence ya. Misalnya di ChatGPT menyebutkan dari beberapa rangkuman sumber menyebutkan bahwa pembahasan ini yaitu fokus kepada pemikiran kritis tentang prinsip-prinsip dasar, ya, basic values-nya, kemudian goals-nya, kemudian metodenya, kemudian implication-nya sampai kepada riset proses, ya. Dan ini menjadi hal yang menurut saya menjadi hal yang menarik ketika kita akan bicara tentang penelitian. Maka mau tidak mau terlebih dahulu kita harus memahami tentang basic ataupun dasar pemikirannya dan juga nanti dari sisi apa paradigmanya, gitu ya. Sehingga nanti seorang peneliti mestinya dia akan bertanya tentang makna dari pengetahuan, ya. Kemudian juga dia akan bertanya tentang ukuran dari kebenaran, ya, dan juga validitas suatu data, kemudian juga objektivitasnya serta nilai-nilai values dalam konteks apa metode ilmiah. Nah,
ini yang kemudian kita menjadi hal yang menarik ketika disiplin ini itu adalah secara kritis menelaah assumption, ya, asumsi-asumsi yang ada di masyarakat, kemudian metodenya, kemudian values-nya yang menjadi dasar bagi sebuah riset proses. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dari sini kita bisa pahami, oh ternyata ketika seorang mahasiswa, baik itu di level S1, S2, ataupun S3, dia melakukan penelitian, sebenarnya itu bukan hanya melakukan hal yang sifatnya itu penelitian saja, tetapi keyakinan, their belief, ya, keyakinan mereka, kepercayaan mereka, itu menjadi worldview, itu menjadi paradigma, itu menjadi basic atau dasar dalam melakukan penelitian itu. Ya, nah, sebuah saya sebutnya itu dengan apa ya, kenyataan yang menurut saya sangat miris ketika umat Islam atau ketika ilmuwan Islam, ya, ini terutamanya mungkin yang masih mahasiswa, ya, baik S1 ataupun S2 gitu, biasa itu ketika melakukan penelitian itu ya sudah, saya melakukan penelitian, saya riset, saya pakai kuantitatif, saya pakai SPSS, saya pakai Atlas TA, saya pakai NVivo misalnya, tanpa melihat dasar dari pemikiran penelitiannya tersebut, ya. Bahkan ya kalau anak-anak S1 tuh biasa selalu, ya udah Pak, pakai apa? Oh, saya pakai kuantitatif, pakai variabel X dengan Y gitu ya. Kemudian hasilnya seperti ini, udah, dia nggak melihat, ya, walaupun memang kajian terkait dengan filsafat penelitian ini memang dia levelnya adalah di KKNI di level yang ke-8 dan juga ke-9, utamanya di level master dan juga PhD, ya, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam. Intinya adalah ketika seseorang itu melakukan penelitian, dia bukan hanya menyelesaikan, bukan hanya melakukan ansih mencari penelitian dan selesai saja, tetapi itu didasarkan kepada our belief. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting. Oke, next, apa sih yang dibahas dalam filsafat penelitian? Ini, ya, jadi yang pertama itu adalah apa sih sebenarnya penelitian itu, untuk apa penelitian itu dilakukan. Jadi esensi dari kegiatan penelitian itu termasuk ya goals-nya, metodenya, sampai ke prosesnya. Ya, ada saya ngambil satu pendapat dari Mas Syed, ya, menyatakan bahwasanya ketika seseorang itu kuliah, kemudian dia itu hanya ingin mendapatkan gelar, mendapatkan ijazah, itu termasuk kesyirikan. Ya, kenapa? Karena ketika dia penelitian, ketika dia skripsi ataupun tes atau disertasi hanya ingin mendapatkan keduniaan saja, kalau saya menyebutnya naif sekali gitu ya. Padahal saya selalu sampaikan ke mahasiswa bahwasanya menulis skripsi, tesis dan disertasi sejatinya itu hanyalah latihan, ya, melatih mahasiswa untuk berpikir logis, sistematis dan empiris gitu ya. Jadi bukan hanya menyelesaikan S1 dapat gelar, tidak, ya, menyelesaikan S2 dapat master, bukan hanya itu hanya sebuah latihan bagaimana ya mahasiswa itu mampu untuk berpikir menggunakan ya paradigma ya untuk melakukan penelitiannya, metodologi yang tepat, memahami epistemologinya, ontologinya sampai ke aksiologinya. Nah, ini menurut saya yang harus dibangun, terutama ini mahasiswa yang ada di level master. Ya, oke. Nah, jadi apa itu penelitian? Berarti bicara tentang esensinya. Yang berikutnya, the second adalah apa yang menjadi objek penelitian. Ya, sering sekali ya pemahaman tentang objek penelitian selalunya adalah terkait dengan apa? Dengan batasan-batasan yang memang itu diatur ya, yang memang itu menjadi bagian dalam proses dari pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, di Google Scholar ya selalu disebutkan bahwasanya we stand in the shoulder of giant, ya, kita itu berdiri di atas pundak para raksasa. Maksudnya adalah apa? Bahwa riset yang kita lakukan sejatinya itu adalah bagian batu bata kecil yang akan melengkapi penelitian-penelitian berikutnya atau penelitian-penelitian sebelumnya, ya, sehingga kemudian dia akan menjadi satu bangunan utuh, ya, menjadi sebuah bagian dari disiplin ilmu pengetahuan. Nah, berarti ketika berbicara tentang objek penelitian, ini biasa saya selalu kritik terhadap teman-teman yang terutama di Islamic Studies ya, yang sering sekali menjadikan Islam dan umat Islam itu hanya sebagai objek penelitian, ya, sehingga kemudian apa?
Ya, jadi umat Islam ya atau Islam dan umat Islam itu hanya menjadi objek penelitian tanpa mau menggali riset metodologi based from Islamic belief. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya perlu kita perjuangkan, gitu ya. Bagaimana sebenarnya ketika kita ingin mengembangkan pendidikan agama Islam, ketika ingin mengembangkan ekonomi dan bisnis Islam, maka mau tidak mau riset metodologi, metode penelitian yang digunakan pun harus didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Ya, dan ini nanti terkait dengan bagaimana sebenarnya the third, yang ketiga, salis, itu bagaimana penelitian itu berhubungan dengan kebenaran. Nah, ini ya seperti tadi saya katakan bahwa kebenaran dalam konteks ilmiah so difference ya. Kenapa? Karena dia base-nya adalah paradigma positivisme. Ya, kemudian kebenaran dalam konteks kualitatif di Western itu adalah standarnya atau basicnya itu adalah post positivisme atau post kualitatif. So, soal yaitu apa? Aina makanul Islam fi manhajul bahs. Ya, di mana berarti posisi dari metodologi yang berbasis Islam dalam penelitian yang dilakukan oleh umat Islam, oleh cendekiawan Muslim, oleh universitas-universitas Islam. Ini adalah satu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Kenapa? Karena selalunya konteks tadi kebenaran ya, pertama pasti bicara tentang kebenaran yang sifatnya itu apa? Positivism. Yang kedua adalah post positivism. Post positivism itu sangat banyak sekali, mulai dari modernisme, kritisism, kemudian fenomenologi, kemudian juga mungkin metodenya etnografi, kemudian juga grounded theory, ya sampai sekarang model virtual etnografi dan sebagainya. Nah, di mana Islam itu dukanya? Kenapa umat Islam itu cendekiawan sarjana Muslim itu kok masih menggunakan gergaji untuk memakan apel gitu ya. Kita mau makan apel tapi kok bukan pakai pisau tapi pakai gergaji gitu ya. Kita mau makan kurma kok pakai silet gitu ya. Nggak cocok gitu ya. Nah, ini adalah sebuah menurut saya kritik yang harus kita pikirkan. Kenapa? Karena terkait dengan apa? Ukuran kebenaran. Ya, tadi contoh simpelnya adalah misalnya di Magister Pendidikan Agama Islam. Kebetulan saya di Magister Pendidikan Agama Islam, sering sekali tadi madrasah, santri, guru, pesantren, ustadz itu selalunya menjadi objek penelitian. Tetapi toolnya adalah tool yang bukan ya from the other Islamic civilization or Islamic science. Nah, ini menjadi big problem untuk kita as Muslim ya. Oke, berikutnya adalah juga peran dari paradigma dan teori dalam penelitian ya. Nah, ini tentu saja levelnya adalah master dan PhD student dan juga lecture tentu saja. Jadi bagaimana sebenarnya sebuah teori dalam sebuah objek penelitian yaitu tidak terbatas ya dalam hanya mungkin mengambil dari ya tokoh-tokoh yang biasanya dianggapnya itu selalunya adalah apa yang sudah mungkin apa famous lah seperti itu ya seperti itu sehingga kemudian mana nih penggalian dari kajian-kajian yang terkait dengan tokoh-tokoh Muslim. Barangkali mungkin gitu ya ketika kita bicara tentang statistik atau mungkin kuantitatif ya selalu orang bilang katakan oh nggak ada gitu ya nggak ada penelitian statistik yang didasarkan kepada apa Islam gitu ya apalagi nanti kualitatif. Nah, ini saya yakin kalau dosen-dosen yang sudah mengajar metode penelitian itu akan menemukan ini berarti kayak apa ya bertentangan gitu ya kita mengajarkan tentang Islamic Studies ya tapi kemudian kita kok menggunakannya adalah tadi riset metodologi for other Islamic misalnya belief misalnya seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Nah, jadi paradigma itu menjadi hal juga penting dalam konteks tadi sebuah riset yang dilakukan. Oke, the fifth yang kelima adalah bagaimana penelitian berinteraksi dengan apa filsafat ilmu ini juga menjadi hal yang penting ya. Saya baca banyak sekali buku-buku tentang riset metodologi, tentang filsafat penelitian juga tentang ilmu filsafat itu sendiri menemukan ya akhirnya gitu ya untuk the next Islamic philosophy itu agak sulit susah gitu ya. Kenapa? Apalagi kita sudah berhadapan ya kita itu mungkin terbiasa dengan sesuatu yang mungkin gampang dicekoki gitu ya untuk berpikir mungkin lebih deep, lebih mendalam gitu. Kadang orang udahlah ribet nggak usah pikir-pikirin lah gitu ya. Mendingan yang ada saja ikuti saja gitu ya. Kalau S1, S2 masih
oke lah ya. Tapi kalau sudah levelnya PhD, sudah doktoral, saya rasa harus berpikir lebih kritis lagi terkait dengan teori, terkait juga dengan apa, bagaimana ilmu pengetahuan itu dibangun gitu ya. Nah itu perlu disampaikan bahkan kepada juga our student tentu saja, gitu ya. Oke, ini adalah pembahasannya. The next ya adalah pertanyaan dalam filsafat penelitian ini tadi ya. Jadi apa arti kebenaran dalam konteks metode ilmiah? Saya selalu sampaikan bahwa jangan terjebak dengan istilah ilmiah. Ya, sekali lagi, kenapa? Karena ilmiah itu didasarkan kepada kuantitatif dengan paradigma positivisme. Ya, ilmiah walaupun dia base-nya adalah dari bahasa Arab, ilmiah sesuatu yang bersifat keilmuan, tetapi faktanya kata-kata ilmiah ini scientific in English ya, itu digunakan untuk penelitian atau standar kebenaran yang didasarkan kepada data kuantitatif dengan paradigma positivism. Ya, ini perlu diingat ya. Kemudian yang berikutnya adalah peran paradigma dan teori dalam membentuk pengetahuan ilmiah. Ya, bagaimana sekarang itu perang, istilahnya itu pengetahuan itu sangat bebas sekali sehingga orang itu diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide dan gagasannya, walaupun tentu saja ada madhab mainstream yang kemudian membawa khususnya ini nanti di mata pelajaran di sekolah dasar dan juga menengah sampai ke atas sampai ke perguruan tinggi juga selalu kita yang dibahas adalah strain ataupun juga madhab ilmunya, aliran ilmunya adalah aliran ilmu-ilmu yang memang sering sekali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam keyakinan kita sebagai Muslim ya. Nah, kemudian hubungan antara peneliti dan etika ini juga menjadi hal yang penting. Bagaimana sebenarnya riset itu sejatinya juga tidak boleh melanggar ya kama qala yakni Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ya, darah dan juga harta serta nanti erdukum, kehormatan itu adalah haram. Bagaimana ketika itu menjadi sebuah objek penelitian ya, apalagi nanti dalam dunia kedokteran misalnya. Jadi kita bisa kan bukan hanya satu bidang ilmu, tetapi keseluruhan dari ilmu yang ada dalam konteks akademik ya. Metodologi ya, bagaimana memilih sebuah metodologi yang tepat. Nah ini kalau mahasiswa S2 nih jangan sampai nih masih belum paham antara kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Ini kuantitatif kayak gimana ya? Ini kualitatif gimana ya? Kemudian kemarin juga sempat ada yang nanya, Pak, kalau digabungan antara kuantitatif dengan kualitatif bisa tidak ya? In the past ya, di awal sebenarnya tidak bisa digabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Kenapa? Karena basic paradigmanya itu dia berbeda. Ya, tetapi kemudian dengan berlalunya zaman, sekarang itu sudah diterima bahwa apa yang disebut dengan mixed method ataupun juga disebut dengan metode kombinasi ya, ada explanatory sequential, ada exploratory sequential, ada embedded, ada concurrent ya, itu adalah bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dengan mixed method diharapkan lebih dekat untuk mencari sebuah kebenaran ya. Oke, jadi ini kita pahamkan nih kepada mahasiswa kita bahwasanya metode penelitian digunakan sebagai latihan, kemudian batasannya pun sangat jelas. Sehingga nanti kalau dalam penelitian kuantitatif selalunya ada batasan penelitian gitu ya. Dan kita juga tadi diingatkan kembali dengan we stand on the shoulder of giant. Jadi bukan kebenaran yang mutlak di situ karena masih banyak variabel-variabel lain yang perlu dilakukan penelitian lebih detail lagi ya. Kemudian tadi kaitan dengan batasan dari pengetahuan ilmiah, ya apakah dia yang sifatnya itu adalah fisikal, ya saya selalu menyampaikan, baik itu paradigma positivisme atau positivistik ataupun post-positivistik, selalunya menihilkan adanya metafisika. Ya walaupun di beberapa ya ilmuwan tuh mulai menerima adanya metafisika itu gitu ya. Tetapi kemudian ya ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan agama selalu disisihkan dari riset metodologi ya. Misalnya nanti di Lebaran itu ada film ini film siksa kubur gitu ya. Jadi kisah itu seorang yang penasaran, yang dia nggak percaya dengan siksa kubur sehingga kemudian dia rela dikubur dengan seseorang yang paling banyak dosanya, tinggal dikubur untuk membuktikan gitu ya. Nah, apakah itu benar? Bagaimana untuk meneliti, meriset sebuah siksa kubur? Nah, atau mungkin meriset malaikat itu ada tidak sih? Jin itu ada tidak sih?
Nah, ya itu tentu saja ya agak berbeda gitu ya. Walaupun nanti bagian dari agama juga ada yang memang bisa dibuktikan secara rasional ya, ataupun juga empiris. Tapi tidak semuanya, gitu ya, tidak semuanya. Sehingga kemudian ya bisa jadi itu adalah bagian-bagian tertentu yang memang ranahnya agama. Tetapi kemudian ketika kita bicara tentang kebenaran di sebuah agama, kita akan menemukan di sana itu ya banyak sekali pendapat-pendapat yang kemudian memunculkan, oh berarti begini nih agama ini yang membuat kemudian ilmu pengetahuan itu dia tidak bisa berkembang dan lain sebagainya. Ya, kita bisa sampaikan karena kita terbuka untuk mungkin bisa kita mengkritisinya. Dan yang terakhir yang menarik juga adalah proses penelitian yang memengaruhi konstruksi pengetahuan. Ya tadi saya di awal saya menyebutkan bahwa dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Ya sehingga mungkin kalau kemarin itu ada isu-isu tentang pelajaran agama itu dihilangkan, kemudian diinsersing, ya digabungkan atau disatukan dengan berbagai mata pelajaran yang ada gitu ya. Ini mungkin sebuah ide dan gagasan, tetapi mungkin masyarakat kita itu mungkin belum terbiasa karena memang konstruk ilmu pengetahuan yang menginsersi dari agama ke dalam berbagai ilmu pengetahuan ini belum familiar di masyarakat ya. Misalnya ketika saya seorang guru akan mengajar matematika misalnya, dia awali dengan ayat Al-Qur'an. Ya, ketika seorang guru ingin mengajari akuntansi misalnya, dimulai dengan ayat Al-Qur'an. Ketika guru akan mengajari biologi misalnya, dimulai dengan ayat Al-Qur'an. Atau ketika dalam proses pembahasan mengutip ayat, hadis ataupun juga dari tokoh-tokoh ilmuwan Muslim. Nah, ini yang kurang. Banyak sekali sebabnya. Salah satunya adalah mungkin kemandegan dari ilmu pengetahuan yang Muslim, atau mungkin juga ada grand design untuk menutup dari peradaban Islam dan juga ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Tuh ya. Nah, tujuannya untuk apa ketika kita belajar di saat penelitian ini? Jawabannya ini, memahami dasar-dasar epistemologis ya. Saya yakin semua sudah paham tentang bagaimana sebuah ontologi dari sebuah ilmu in Islamic perspective, and then epistemologi or Islamic epistemology, ya bagaimana teori-teori ilmu pengetahuan yang berbasis kepada Islam, ya, dan juga metafisik dari pekerjaan mereka. Jadi sesuatu yang memang di luar fisik gitu ya, dan ini menjadi hal yang menurut saya yang unik, yang menarik gitu ya, walaupun tadi ketika itu hanya menjadi mungkin ya misalnya ke depan itu di Eropa ataupun di Amerika itu berkembang misalnya ilmu yang mengkaji tentang metafisik, tetapi itu hanya sebagai apa, objek penelitian. Ini terjadi dalam misalnya beberapa tokoh pakar ahli dalam ekonomi syariah ternyata orang non Muslim misalnya, gitu ya. Dan sebelum itu juga kita ketahui ahli bahasa Arab banyak yang beberapa itu yang bukan Muslim misalnya, gitu ya. Nah ini menjadi hal yang menurut saya ya perlu adanya apa ya, pemahaman lebih mendalam tentang filsafat penelitian itu ya, sehingga nanti akan melahirkan kerangka pemikiran yang mendalam untuk refleksi kritis tentang praktik dari penelitian. Ya, apalagi tadi dalam Islam sendiri kebenaran itu kan dia berjenjang, leveling ya. Ada kebenaran yang memang mutlak, absolut, ya biasa nas ya. Nas pun yang qot'i pun dia perlu ada lihat apakah dia multi interpretasi atau mungkin satu interpretasi gitu ya. Apalagi di bawahnya kemudian nanti ada fikih ya, kemudian juga ada nanti berbagai ilmu yang ada di bawahnya gitu ya, sehingga kemudian ikhtilaf itu terjadi banyak sekali di masyarakat. Nah ini betul-betul perlu dikaji lebih mendalam. Dan tentu saja ya filsafat penelitian itu mengajarkan untuk mengembangkan pemikiran kritis, kemudian metodologis yang akan nantinya itu apa, pada riset penelitian yang lebih bermakna dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan ya, baik termasuk scientific juga, termasuk juga science ya, science dan juga teknologi ya. Ketika sekarang ini teknologi itu kemudian seolah-olah itu tidak bertuhan, tetapi hakikatnya mereka juga punya Tuhan juga. Saya menyebutkan misalnya ChatGPT ataupun juga Bard gitu ya, ataupun juga Bing ya. ChatGPT misalnya ketika mereka ditanya tentang agama atau mungkin isu-isu tentang agama, mereka akan menolak ya, mengatakan bahwa saya adalah artificial intelligence, saya tidak bisa
menjudge suatu agama benar atau tidak. Ya, bahkan dalam isu-isu kritis yang jelas dalam Islam, ya dia nggak mau jawab. Bahkan mungkin sifatnya itu malah lebih lebih umum, bahkan bertentangan. So, berarti teknologi itu juga memiliki agama. Itu salah satu kesimpulannya. Sehingga kemudian kita juga betul-betul bisa sebenarnya termasuk juga ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada anak-anak kita di level SD, SMP, SMA, MI, MTS, aliyah. Ya, bahkan juga di perguruan tinggi. Sehingga kita sebagai ilmuwan tentu saja perlu lebih kritis lagi dalam berpikir, ya. Oke, ini tujuannya. Kemudian topik pembahasannya, of course ya, kita bicara tentang epistemologi, ya, kemudian juga bicara tentang metodologi, ya, kemudian juga etika penelitian, kemudian juga teori ilmiah, kritisisme dan juga evaluasi serta ontologi. Biasa kalau kita urutkan itu bicara tentang ontologi dari penelitian. Apa sih eksistensi dari penelitian itu, ya? Realitas dari penelitian itu seperti apa? Apakah ini perlu diteliti atau tidak? Misalnya ada satu riwayat, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah misalnya. Nah, dalam konteks ini apakah ini adalah larangan yang sifatnya umum atau memang spesifik gitu ya? Atau mungkin dia sifatnya itu hanya untuk masyarakat awam misalnya gitu ya. Kenapa? Karena kita juga perlu menjelaskan eksistensi keberadaan ontologi dari Tuhan itu sendiri ya, terutama dalam Islam, sehingga ketika ada orang menanyakan kita bisa menjawabnya. Itu dari sisi ontologi. Belum lagi nanti berbicara tentang sebuah entitas dunia ini. Wah, ini masuknya ke dalam filsafat alam yang betul-betul kalau kita lihat di masyarakat itu kita akan menemukan banyak sekali madhab, banyak sekali pemikiran terkait dengan entitas dunia ini. Makanya misalnya Ibnu Sab'in misalnya menyebutkan bahwa semesta ini bukan hanya pancaran dari Tuhan gitu ya, tetapi ia adalah bagian yang tidak terpisahkan. Oh, itu kajiannya filsafat ketuhanan gitu ya. Kita nggak ke sana lah, kita ke filsafat penelitian. Jadi untuk apa kita meneliti, kemudian metode apa yang digunakan dalam penelitian, apakah metode yang kita buat, yang kita gunakan itu benar atau tidak. Ya, metodologinya, epistemologinya, sampai kepada aksiologi dari sebuah riset in Islamic perspective. Udah 45 menit ini. Ini fokus utamanya. Ya, of course ya, kita bicara tentang ontologi dari sebuah penelitian. Apa yang ada dari sebuah penelitian? Hakikat dari realitas yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Ya, bagaimana realitas itu dapat dipahami dalam sebuah penelitian. So, ketika epistemologi bicara tentang asal dari sebuah ilmu pengetahuan, ya, kemudian juga sifat dan validitas dari sebuah ilmu pengetahuan. Ini sering sekali ya ketika nguji skripsi ataupun tesis, selalunya yang dipertanyakan itu adalah validitas, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Ya, kadang di mahasiswa masih ada kesan kualitatif itu gampang gitu. Tidak, ya, bukan segampang itu, tapi bagaimana tadi ya tabayun, ya tabayun itu kita bisa extend maknanya menjadi sebuah riset yang lebih luas lagi. Banyak sekali nanti hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana validitas sebuah data itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. So, di epistemologi berarti bicara tentang bagaimana mengetahui sesuatu, kemudian bukti yang valid, yang sah tentang sesuatu itu, dan juga membedakan antara pengetahuan dan kepercayaan. Jadi apakah pengetahuan dan kepercayaan itu saling bertentangan atau saling mendukung, atau sebagian sama, sebagian itu tidak ya. Aksiologi bicara tentang nilai, value yang mendasari penelitian, kemudian juga nilai-nilai itu akan memengaruhi dari desain dan juga pelaksanaan penelitian sampai kepada penelitian atau bagaimana penelitian itu digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai positif dari sebuah penelitian. Ya, ini fungsinya. Jadi kenapa kita belajar filsafat penelitian? Karena untuk memilih metode penelitian yang tepat, yang didasarkan kepada paradigma dan juga filsafat penelitian yang benar. Ya, menafsirkan hasil penelitian ini menyediakan kerangka kerja, kerangka teoritis, dan juga memahami makna dan implikasi dari hasil penelitian. Tentu saja nanti penelitian itu bersifat etis dan responsibility, bertanggung jawab. Jadi bukan hanya udahlah yang penting selesai, yang penting jadi sarjana, yang penting jadi master, yang penting jadi dokter. Tidak, bukan hanya itu. Ini bicara tentang tanggung jawab, mas'uliyah gitu ya. Sehingga ada tanggung jawab ilmiahnya itu betul-betul
perlu kita betul-betul tanggung ya. Jadi bukan hanya Anda yang menanggung, saya yang menjawab, bukan itu gitu ya. Oke, kemudian sedikit lagi ini pertanyaan dalam pembahasannya tadi sudah sebutkan apa itu pengetahuan, cara mengetahuinya, peran nilai, kemudian juga penelitian yang etis, kemudian juga nilai ataupun juga kualitas dari penelitian gitu ya. Dan yang berikutnya perbedaan. Nanti kita tadi bahas tentang antara filsafat penelitian dengan paradigma penelitian. Sebenarnya sudah ditemukan ya di sini. Ketika sebuah penelitian tentu saja dia harus didasarkan kepada apa? Kepada paradigma yang digunakan. Nah, sayangnya sering sekali nanti paradigma yang digunakan ya udahlah ngambil saja tanpa melihat keyakinan apakah bertentangan dengan keyakinan kita. Ya, kalau di Indonesia ini karena dijajah cukup lama oleh Belanda, sampai saat ini juga kita dijajah dari sisi ilmu pengetahuan, sehingga teori-teori dalam metode penelitian sering sekali ya yang ikut saja gitu ya. Coba mungkin nanti ada pemikiran kritis dari Ibu dan Bapak sekalian tentang apa sih salahnya positivisme. Itu ya enggak salah gitu ya. Ya mungkin karena tadi risetnya itu tidak membangun untuk berpikir kritis. Misalnya kemudian fenomenologi misalnya, atau mungkin tadi post kualitatif, atau mungkin modernisme, ya, atau mungkin rekonstruktivisme, atau mungkin strukturalisme misalnya gitu ya. Ini apa sih salahnya gitu ya? Karena mungkin base-nya diajarkannya dari gurunya begitu, dari dosennya begitu, dari profesornya begitu, ya sudah, kecuali nanti mungkin ada profesor dan juga guru, dosen yang mungkin dia bisa berpikir itu lebih kritis gitu ya. Jadi ini adalah filsafat penelitian, dia menjadi dasar dan otomatis menjadi basic belief-nya. Kemudian paradigma ini adalah dasar yang digunakan ya. Dan biasanya di masyarakat ataupun di akademik itu ya selalunya paradigma ya udahlah positivistik sama non positivistik atau post positivistik gitu ya. Sehingga kajian-kajian itu ribet, yang penting udah langsung penelitian aja, pakai pakai kualitatif, pakai kuantitatif, pakai mix method, yang penting selesai udah. Akhirnya apa yang terjadi adalah duplikasi dari ilmu pengetahuan dan tanpa adanya pengembangan terkait dengan ilmu pengetahuan. Wih, sudah 9.50. I think enough for me. Jazakumullahu khairan, and we have 10 minutes to discuss about Islamic or the research philosophy. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih yang sudah hadir, Pak Ustadz Ali Sodikin. Masya Allah, luar biasa sekali. Ada Ustadz Muslim Furqon dari Makassar nih. Masya Allah ya, Ustadz Wahyudin, Ustadz Darman juga, Ustadz Iqbal Nurjamil, ada Ustadz Fadli, ada siapa nih ya, Nurbaya Baya, laki-laki atau perempuan nih, ada Ibu Siti Rahma, ada Pak Suradi, ada tadi Dr. Muhammad Tang yang insya Allah menjadi next speaker di our program ini. Kemudian juga ada Ustaz Dr. Naufal Kurniawan juga nanti akan kita bisa diskusi juga terkait dengan riset metodologi. Ada juga Pak Hasanuddin Deng FP juga, dan juga ada our student di Stitch Rojul Fala, Bapak Eko Nafsura. Silakan kalau ada komentar, kita punya waktu 9 menit. Pak Ali Sodikin kayaknya nih mau komentar nih kayaknya. Silakan. Komentar kali, silakan. Atau Pak Muslim dulu nih. Pak Ali Sodikin belum, masih di mute gitu itunya. Mau komentar dulu. Siap ini Pak Dokter. Ya, silakan Pak Muslim. Muslim. Ya, tadi pembahasannya saya menyimak beberapa poin, diantaranya kita melakukan metodologi, melakukan penelitian dengan metodologi, tetapi bukan dengan metodologi Islam gitu ya. Saya coba ingin untuk ini Pak Dokter. Kita ini kan dalam proses pendidikan itu, tujuan dari pendidikannya adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu ya. Tujuan pendidikannya itu bagaimana menjadi robbani, insan-insan robbani. Namun instrumen yang digunakan itu instrumen barat, John Dewey gitu kan, John Piaget dan lain-lain. Nah, selama saya mencari-cari bagaimana pendidikan Islam, itu sebenarnya lebih kepada bagaimana membentuk masyarakat Islam. Masya Allah. Ya, dia berbicara tentang bagaimana membentuk masyarakat Islam, di mana Nabi Muhammad itu membentuk masyarakat. Audiensnya itu orang-orang besar, masyarakat gitu kan. Nah, bagaimana menarik itu
dalam kurun waktu SD 6 tahun, SMP Mhm. 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu belum ada yang dekat untuk kita tarik sebagai contoh gitu. Mhm. Artinya masih meraba-meraba. Nah, pertanyaan saya, apakah memang belum terelaborasi dengan detail itu? Sehingga rujukan bagaimana pendidikan Islam itu sebenarnya pembentukan masyarakat Islam gitu, yang Mhm. jauh sekali, yang Mhm. yang jauh sekali, cantolannya gitu, jauh sekali. Mhm. Nah, kemudian kalau kita melihat kayak kutab-kutab gitu, Mhm. bagaimana pendidikannya, itu justru kayak kok kok tradisional sekali gitu, Mhm. konvensional sekali gitu. Mhm. Ya, Mhm. sementara kita tahu Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Farabi, cendekiawan Islam terdahulu itu muncul keilmuannya itu ketika berbaur dengan bahasa-bahasa Yunani. Mhm. Ketika belajar ilmu-ilmu dari Yunani apa semua, muncullah itu apa ilmu-ilmu baru di masa itu yang sekarang kita kenal, dan mereka cendekiawan Islam ketika Barat masih gelap ceritanya. Mhm. Nah, mungkin kembali nih Pak Dokter yang tadi Mhm. ketika Pak Dokter menyampaikan kita meneliti tentang Islam, tetapi metodologinya itu malah orang-orang Barat punya instrumen, Mhm. mungkin mirip dengan pendidikan Islam yang Mhm. tujuannya itu seperti Quran hadis, sementara instrumen yang digunakan dalam sekolahnya itu Barat punya. Nah ini bagaimana mencari benang merahnya ini, bagaimana mencari eh, supaya memang benar pendidikan Islam gitu gitu. Ya, mungkin Ya, begitu Pak oke. Dokter. Terima kasih Pak Ustadz Muslim ya, Furqan, Al-Furqan Makassar ya. Luar biasa. Kalau menurut saya, tadi sebenarnya gini, ketika kita bicara tentang Western misalnya, Barat misalnya, teori-teori tentang Barat, sejatinya kita juga sebagai seorang Muslim itu juga tidak anti dengan teori Barat gitu ya. Artinya ya kalau memang itu digunakan dan juga cocok ya kita pakai. Apalagi misalnya itu dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah gitu. Misalnya kalau dalam dunia pendidikan dulu sekali itu misalnya ada teori tentang tabula rasa misalnya. Jadi manusia itu anak itu seperti kertas kosong yang kemudian akan ditulis apa saja gitu ya. Nah, teori ini kemudian oleh beberapa ilmuwan dulu itu kemudian dikaitkan dengan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa buahu yuhawidanihi au yunasranihi au yumajisanihi. Tapi kemudian apakah benar seperti itu ya? Tentu saja ilmu pengetahuan itu perlu dikembangkan, bukan hanya itu saja. Jadi teori itu perlu kita kaji kembali. Nah, termasuk juga teori-teori, terutama nanti di teori humaniora, ilmu kemanusiaan, itu sering sekali tidak cocok antara, ini sebenarnya kita Barat dengan Timur itu sebenarnya sebagai sebuah entitas peradaban, bukan tempat ya, bukan menunjukkan arah gitu. Tapi bahwa Barat sebagai sebuah peradaban yang memiliki ilmu pengetahuan yang berkarakter rasional dari sisi ilmu pengetahuan mereka memang berkembang ya, tetapi kemudian tidak semua teori yang mereka hasilkan itu sesuai dengan apa yang ada misalnya di Indonesia atau mungkin di Islam, termasuk juga teori-teori tentang ilmu pengetahuan, teori-teori tentang ilmu pendidikan, teori-teori tentang saintek misalnya gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian ya misalnya paling mudah gini aja mungkin ya. Nah, misalnya mohon maaf misalnya kalau di toilet gitu, toilet di barat gitu ya dengan di Indonesia ya ya berbeda gitu ya. Di sana itu pakai ini, pakai apa? Pakai tisu, di Indonesia pakai air. Itu udah berbeda. Itu yang paling simpel, paling sederhana apalagi nanti manusianya, cara berpikirnya, kemudian juga mungkin model pendidikannya itu sangat berbeda ya. Itu jadi intinya pertama kita tidak menolak juga, kita tidak anti dengan teori-teori barat ya. Itu selama itu memang bisa dibuktikan kebenarannya ya ya kita bisa gunakan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam misalnya gitu ya. Kalau di ekonomi misalnya oh banyak sekali ya dalam berbagai ilmu pengetahuan sebenarnya gitu. Nah, kemudian yang kedua ini juga menarik gitu ya. Saya juga lagi mencari-cari sebenarnya gitu ya ketika bicara tentang model pendidikan Islam gitu ya. Jadi apakah pakai kutab, apakah madrasah, ya apakah juga jamiah gitu ya. Termasuk juga saya selalu kritik itu sebenarnya menghafal Al-Quran itu sejak kapan sih gitu ya.
gitu. Kemudian juga termasuk dari sisi misalnya itu pemahaman pemahaman dari anak itu kapan ditanamkan ya terkait dengan masyarakat ya. Tadi kalau bicara tentang bahwa Islam itu mengajarkan istilahnya itu model pendidikannya itu adalah membentuk masyarakat, yaitu adalah sebuah ide, gagasan, sebuah teori ya. Tetapi tentu saja masyarakat itu juga muncul dari person, dari individu-individu yang juga memang memiliki kualitas yang tinggi gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian berbagai teori yang berkembang, mau madrasah, mau sekolah, kemudian SDIT, mau kemudian full day school, ya mau pesantren gitu ya, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah ya ide, gagasan, teori. Yang mana yang paling eksis dan paling sesuai, ya tinggal kita mungkin bisa kita kembangkan sebagai akademisi untuk bisa membandingkan. Misalnya pesantren gitu ya, pesantren. Apakah pesantren itu adalah model yang paling ideal gitu ya? Belum tentu. Mungkin banyak orang yang mengkritik. Kenapa? Karena misalnya memisahkan anak, apalagi mungkin anak yang masih usia SD dengan orang tua, tentu saja secara psikologi itu akan dia akan agak jauh dengan orang tua. Kebetulan saya di pesantren lebih dari 25 tahun gitu ya. Jadi justru yang terjadi itu hubungan antara anak dengan orang tua itu jadi kayak negosiasi gitu ya, dikasih uang bulanan sekian untuk uang jajan sekian, yang penting ngaji, yang penting ini. Jadi kedekatannya itu malah kurang. Justru nanti madrasatul ulanya juga kurang berperan, kemudian ayah sebagai pemimpin orang tua juga kurang gitu. Pulang rumah ketika liburan doang, nanti ke pesantren lagi. Jadi hubungan juga tidak dekat juga. Itu mungkin semacam ya pemikiran kritik lah ya. Nah, gitu. Nanti full day school juga, kemudian sekolah alam juga, kemudian SDIT saja, SDIT juga. Tapi kemudian saya sempat bahas juga dengan teman-teman itu tentang pesantren, madrasah, dan SDIT. Tapi ujungnya adalah bahwa itu adalah satu model yang muncul, yang dikembangkan dari berbagai pemikiran yang ada. Apakah itu ideal? Ya disesuaikan dengan mungkin keadaan zamannya gitu ya. Ketika misalnya kenapa orang memilih SDIT gitu ya? Kenapa orang sekolah tuh di SDIT, SMPIT, SMAIT, SMKIT sekarang itu? Karena memang mereka ingin masuk ke sekolah, ya kita sebut bukan umum sebenarnya, sekolah umum, tetapi juga agamanya tidak hilang juga ya, daripada tidak misalnya itu. Maka kemudian yang umum itu dimasuki banyak Islam terpadu ya. Kalau bilang Islam terpadu ya sedikit lah, biasa itu ada asosiasinya, itu lepas dari asosiasi, tapi itu adalah upaya mereka untuk memasukkan Islam ya, nilai-nilai Islam itu ke dalam sekolah yang porsinya lebih banyak. Full day school juga banyak, madrasah yaitu memang sudah dari awal. Nah, misalnya kalau saya pernah studi juga di madrasah di Singapura, riset, ya madrasah di Singapura juga mengalami pengembangan juga. Kalau dulu madrasah di Singapura itu hanya menghasilkan ulama atau tokoh agama, guru ngaji lah bahasanya, tetapi madrasah di Singapura sekarang itu bisa menjadi atlet, bisa menjadi tentara, bisa menjadi saintifik dan lain sebagainya. Jika ada semacam perubahan-perubahan yang ada di masyarakat dari tujuan utama dari pendidikannya. Madrasah sekarang ngikutin SMP, yang SMP kadang ngikutin yang madrasah dari sisi agamanya, dan itulah model pendidikan yang mana yang paling ideal, yang mungkin nanti disesuaikan. Yang pasti jangan sampai potensi dan juga minat dari siswa itu ya terkorbankan. Itu yang paling penting. Tapi muncul juga pertanyaan, bagaimana mengukur standar dari minat dan potensi siswa, sementara dalam ilmu bimbingan dan konseling itu yang masih banyak itu adalah teori-teori dari Western sana, sampai kepada psikologi Islam itu masih banyak juga teori yang digunakan adalah teori-teori yang from other Islamic civilization. Nah, itu adalah PR kita bersama Ustadz Muslim nih. Berarti next harusnya bisa berbicara nih ya. Insya Allah nanti tinggal kasih waktunya sama dengan Ustadz Dr. Muhammad Tang dan juga Ustadz Novel Kurniawan. Baik, waktunya udah lewat. Next, insya Allah kita masih banyak waktu, kita diskusi bersama terkait dengan riset metodologi, kuantitatif, kualitatif, mixed method. Nanti Pak Dr. Muhammad Tang Jumat besok insya Allah juga akan membahas tentang dekonstruksi penelitian kualitatif. Kayak gimana dekonstruksinya? Nah, kita tunggu hari Jumat yang akan datang selepas sholat tarawih, insya Allah ta'ala. Nah, terima kasih Saudara Muslim Al-Furqan ya, dan juga Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah nakhtatim bilhamdalillah wa doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Ali Sadikin. Nanti kita lanjut.